Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1595, Jangan tidak menerima kebaikan orang lain. Kamu Febriansu, bukan? Kamu terlihat sangat cantik, bagus. Ini adalah modal seorang artis besar, sepertinya Livi punya penglihatan yang sangat bagus, kata Fredo-ye sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Ye, kata Febriansu. Aku tidak suka bersikap jaim, March, minum denganku, kata Fredo-ye. Maaf, Tuan Muda Ye, baru saja aku sudah minum beberapa gelas, aku tidak bisa minum lagi. Febriansu tersenyum pahit, baru saja dia sudah minum 6 gelas dengan para orang kaya, sekarang rasanya ingin muntah, jika minum lagi, dia benar-benar akan tidak sadarkan diri. Fredo-ye mengernyit, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Ye marah. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Ye ingin minum denganmu, dia melihatmu, mari, Febrian, cepat bersulang dengan Tuan Muda Ye. Lili Yan buru-buru meraih tangan Febriansu dan berkata, sekarang bukan waktunya. Dia bilang tidak bisa minum lagi. Jika tidak minum dengan Tuan Muda Ye, bagaimana bisa mendapat peran utama? Investor terbesar di dalam film ini adalah Tuan Muda Ye, dan Tuan Muda Ye adalah penguasa seluruh kota Donghai. Siapa yang berani bilang tidak? Ku bilang, perempuan ini tidak tahu maksud baik orang lain. Tuan Muda Ye datang kemari. Orang lain tidak berkata apa-apa, jelas-jelas Tuan Muda Ye mengajaknya minum, ini sungguh suatu kehormatan, ternyata dia begitu tidak tahu malu, kata seseorang dengan pelan, menyalahkan Febriansu. Bukankah begitu? Siapa itu Tuan Muda Ye? Kami berharap Tuan Muda Ye ingin minum bersama kami, kamu ini tidak tahu untung, jika itu aku pun tidak akan protes kalau harus minum 10 botol. Sekarang ini, orang muda terlalu lancang, status Tuan Muda Ye, dia benar-benar tidak masuk akal, dia benar-benar menganggap dirinya begitu tinggi. Memang berapa umurnya? Tuan Muda Ye masih belum bicara, kamu harus sadar diri. Cepat angkat gelasmu, bersulang dengan Tuan Muda Ye, apalagi yang kamu pikirkan? Kata Lili Yan pelan, Tuan Muda Ye adalah orang yang tidak bisa mereka singgung, semua orang yang hadir, semuanya, siapa yang saat melihat Tuan Muda Ye tidak menundukkan kepala. Meskipun Lili Yan tidak tahu seberapa berkuasanya Tuan Muda Ye, tapi dia tahu di seluruh kota Donghai, Tuan Muda Ye bersikap seenaknya, dan dia sudah menginvestasikan 1 miliar yuan, di hadapan orang kaya. Kamu ini apa? Febriansu benar-benar membuat dirinya susah, sekarang di hadapan orang yang berkuasa, dia tidak mau minum dengannya, benar-benar membuat Lili Yan merasa cemas. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi, Kak Lili, aku mohon padamu agar melepaskan aku. Febriansu terus menggelengkan kepalanya pusing, jika minum lagi, dia pasti akan muntah. Tidak minum. Jika tidak minum, untuk apa kamu datang kemari? Kalau begitu kamu bersantai saja sana di rumah. Cibir Lili Yan. Tuan Muda Ye berpikir kamu cukup bagus, ingin mempererat hubungan denganmu, tapi kamu tidak tahu untung. Apa kamu tahu betapa sibuknya Tuan Muda Ye? Dia mencari waktu luang untuk datang minum denganmu. Kamu sangat beruntung, di orang sebanyak ini, Tuan Muda Ye melihat kamu, jangan tidak menerima kebaikan orang lain. Apa kamu merasa dirimu pantas diperlakukan baik oleh Tuan Muda Ye? Kak Lili, aku benar-benar tidak bisa, Febriansu sangat tertekan, sebenarnya berpikir akan berakhir seperti ini, tapi dia tidak menyangka Lili Yan akan sekeras ini padanya, dan juga tampaknya Tuan Muda Ye adalah orang yang tidak begitu sabar. Jika begitu, aku lihat, aku akan mengganti pemerannya, aku lihat akting Nona Su biasa saja, kata Fredo-ye. Cepat, jangan melewatkan kesempatan ini. Lili Yan berteriak pelan. Baiklah. Aku akan minum. Febriansu mengertakkan giginya, wajahnya pucat,
dia menggenggam gelas wine di tangannya. Mari selesaikan, sekarang jika tidak minum, dia tidak akan bisa bermain di film ini, dan tidak perlu memikirkan peran utama ini. Karya dengan biaya 10M, bukan semua orang yang dapat mendapatkan kesempatan ini. Febriansu mengangkat gelas anggur, dia tersenyum, kedua pipinya memerah, benar-benar menawan. Bahkan Fredo Ye yang dikelilingi banyak wanita pun, saat ini tidak bisa menahan perasaan kagum pada wanita ini. Tuan Muda Ye, aku bersulang untukmu. Febriansu meminum habis anggurnya, tapi saat ini, Fredo Ye menepuk sofa di sebelahnya, berkata sambil tersenyum, kamu cukup pintar minum, kemarilah, duduk di sebelahku. Bab 1596 Febriansu yang putus asa. Febriansu terkejut, meskipun dia sedikit mabuk, tetapi dia tidak bodoh. Pada saat ini Fredo Ye membiarkan dirinya lakukan di sisinya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. Tuan Ye, aku benar-benar tidak bisa mengalahkan alkohol, aku mungkin perlu istirahat. Febriansu menggelengkan kepala dan berkata, istirahat, apakah kamu pikir Tuan Ye adalah pangeran? Tuan Ye sudah datang, kamu beristirahatlah. Kamu tidak tahu malu, kamu pikir kamu siapa? Gadis istihad, Tuan Ye memintamu untuk duduk di sebelahnya, lalu untuk memberimu wajah. Lia, kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai seorang putri. Sama seperti kamu, bagaimana kamu berperan sebagai pahlawan wanita? Apakah kamu layak? Apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius, Lily? Ini orang yang kamu bawa. Hahaha, itu menarik. Tuan Ye merah nanti, biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan. Semua orang berkata dengan satu kata kepadaku, penuh ejekan pada Febriansu menggigit bibirnya dan wajahnya membiru. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan, di mata mereka, akting bintang wanita benar-benar tidak layak untuk disebut. Tuan Ye, kamu jangan marah, temperamen Febrian memang seperti itu, tetapi kamu tidak menempatkan Tuan Ye di matamu, dia hanya kata-kata yang buruk, cekikan. Lily Yan dengan cepat menarik Febriansu dan duduk di samping Tuan. Meskipun Febriansu berjuang beberapa kali, bagaimana dia bisa memelintirnya? Selain itu, aku mabuk, aku didorong ke sisi sofa setelah setengah mendorong. Cara kalian berbicara seharusnya segan sedikit, bagaimanapun juga mereka adalah perempuan, mereka sangat cantik, tidakkah kamu tahu bagaimana cara mengasihani dan menghargai batu giok? Hehehe. Fredo Ye tertawa kecil berbalik dan memeluk bahu Febriansu. Ekspresi Febriansu berubah tiba-tiba, dia dengan cepat mendorong Fredo Ye menjauh. Tuan Ye dan Febriansu. Benar-benar pasangan yang cocok. Eltu benar. Itu disebut wanita cantik. Febriansu dapat minum bir dengan Fredo Ye dengan orang yang muda, ini benar-benar keberuntungannya dia. Tuan Ye, kedepannya kamu bisa banyak membantu kita tidak tahu bagaimana berakting, tetapi kita patuh, hehehe, menunjuk mana memukul mana. Semua mendengar perintah Tuan Bos besar di sekitarnya terus menamparkan sanjungan Fredo Ye. Lily Yan sangat senang. Hanya dengan Febriansu melayani Fredo Ye dengan baik, maka peran hari ini adalah hal yang pasti. Tuan Ye, mohon kamu menghargai dirimu, biarkan aku pergi. Febriansu berjuang untuk mengatakannya, tetapi dengan kuat ditahan oleh telapak tangan Tuan Sao, tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Ye, lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan kamu, kenapa aku di sini? Bukankah kamu datang untuk melayaniku hari ini? Hahaha. Fredo Ye tertawa besar. Kakak Lily, selamatkan aku, Febriansu berkata dengan tajam. Apa yang harus diteriakkan? Ini bukan masalah besar, ketika kamu datang ke sini hari ini, bukankah kamu hanya minum dengan Tuan Ye? Semua orang tahu seperti apa penampilan kamu yang polos, semua orang tahu bahwa jika Tuan Ye tertarik pada kamu harus tahu, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Ye, aku mencari peluang untuk kamu, bukankah kami selalu ingin bertindak sebagai pahlawan wanita utama dari produksi internasional semacam ini? Ini tidak,
Tuan Ye menyesuaikannya untuk kamu, bukan itu cukup tulus? Hah? Tuan Ye sangat bersusah payah untukmu. Lilian berkata sambil tersenyum. Wajah Febriansu pucat, sebagian besar kemabukannya terbangun, dengan putus asa berusaha mendorong Fedro Ye pergi. Hahaha, berhentilah berjuang, Tuan Ye bisa menghargaimu, itu adalah keberuntungan di kehidupan terakhirmu. Selama kamu mengikuti Tuan Ye, bukankah itu akan enak dan pedas di masa depan? Benar, tidak tahu diuntung, Tuan Ye meremehkan aku, Tuan Ye dapat melihat aku, bagaimana dia bisa mengambil giliran kamu? Gadis Bao, kali ini masih berpura-pura dilindungi, Tuan Ye membuka jalan untukmu, apa kau tidak mengerti? Kerumunan itu penuh dengan ejekan dan ejakan, hati Febriansi gelap, tapi dia tidak bisa mendorong Fedro Ye pergi. Fedro Ye memeluk bahu Febrian Su dengan erat, ingin mencium Fang Ze, terutama di bawah humor semua orang, itu menunjukkan kepercayaan diri pria itu yang meningkat. Lepaskan dia. Dengan teriakan nyaring, wajah semua orang berubah sedikit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.